Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 7 Februari 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam acara pesan gembala. Ya, mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kehidupan seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang adalah raja Israel yang cukup terkenal, yaitu Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara tentu tahu ya perjalanan hidup Daud. Ya, dia bukan orang yang sempurna. Dia pernah melakukan sesuatu yang tercela dan itu nyata di dalam Alkitab. Ya. Tapi toh demikian, pada akhir hidupnya Daud memang dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Bahkan Alkitab katakan Daud dinyatakan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Satu pelajaran yang penting dari kehidupan Daud adalah bahwa Tuhan Allah Bapa itu tidak pernah mempersoalkan masa lalu kita yang buruk, kehidupan lama kita yang buruk, seperti halnya Daud. Ya. Tetapi yang lebih penting bagi Tuhan adalah bagaimana komitmen orang percaya saat ini ketika dia sudah mulai mengenal kebenaran firman Tuhan, ketika dia sudah mulai diperkaya dengan firman Tuhan. Nah, komitmen itulah yang dinantikan oleh Tuhan, yang dinantikan oleh Allah Bapa. Ya. Jadi kehidupan masa lalu kita mungkin banyak di antara kita yang tidak baik. Ya. Kalau tidak boleh dikatakan buruk, ya mungkin tidak baik. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan bisa melupakan itu semua. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi masa lalu kita tidak diperhitungkan. Kalau saat ini kita orang percaya itu berkomitmen untuk berubah dan berbuah ini. Ya, sampai pada satu keadaan tertentu, pada level tertentu kita bisa mengucapkan, kita bisa mempersoalkan hidup kita di hadapan Tuhan, seperti Daud juga mempersoalkan hidupnya. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 26. Ya, Mazmur pasal 26. Mulai ayat 1. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya. Garis bawahi kalimat yang mengatakan sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ya. Daud berani mengklaim di hadapan Tuhan, dia berani menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa aku ini hidup dalam ketulusan. Makanya dia bisa mohon. Ya. Kan atasnya itu satu permohonan, satu permintaan, satu kerinduan yang diucapkan Daud kepada Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengucapkan satu kalimat permohonan, ya, satu permohonan, satu kalimat pernyataan untuk mohon pembelaan Tuhan, kita harus punya landasan dulu bahwa kita telah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita.
Ya, kayak misalnya Daud katakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Jadi Daud ini hidup dalam ketulusan. Hidup dalam ketulusan, dan dia merasa bahwa aku boleh, ya, mungkin aku diperkenan ketika aku mohon keadilan kepada Tuhan. Ya. Nah, ini yang mestinya menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Ketika kita memohon sesuatu pada Tuhan, harusnya ada sesuatu yang telah kita kerjakan. Ya, kita sudah melakukan sesuatu dalam hidup kita itu sehingga kita layak. Ya, kita tidak ragu-ragu, kita tidak canggung untuk mohon pertolongan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Kita tidak canggung karena kita sudah melakukan. Jangan kita tidak melakukan apa-apa, hidup kita tidak jelas, hidup kita berantakan, kita tidak menghormati hadirat Tuhan, kita menggunakan waktu hidup kita itu dengan sesuka hati kita, tidak beda dengan orang-orang dunia. Sementara ketika kita ada masalah, kita mohon pertolongan, mohon campur tangan Tuhan. Nah, ini yang kurang patut. Ya, ini yang kurang patut. Kalau Daud kan mengatakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah melakukan ini Tuhan, aku telah hidup dalam ketulusan. Jadi apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang menjadi tanggung jawab Daud, dia lakukan, dia kerjakan. Nah, setelah itu baru dia mohon, dia seperti menuntut kepada Tuhan. Ya. Kalau dikatakan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, itu kan menunjukkan bahwa sepertinya Daud itu sedang mengalami sesuatu dalam hidupnya, dan dia merasa bahwa oh, ini kok kayaknya tidak adil nih. Ya. Ya, mungkin Daud sudah merasa hidup benar, tapi terus tetap aja diperlakukan dengan orang-orang sekitarnya. Dia tetap mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman. Dia selalu dalam ketakutan. Mungkin, ya. Jadi menurut Daud ini rasanya kok nggak adil ya, gitu. Ya, rasanya kok nggak adil. Maka Daud mengatakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ya. Kalau umat perjanjian lama yang belum mengenal Injil Kerajaan Allah, dia belum mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti kita, hal seperti itu seperti dianggap wajar. Ya, jadi ketika nih aku udah berbuat ini, maka aku boleh menuntut ini. Nah, aku udah berbuat baik, aku udah berbuat tulus, aku udah murah hati, ya, aku sudah tekun ibadah, tekun melayani, maka aku sudah layak untuk menuntut. Nah, itu kalau untuk umat perjanjian lama mungkin masih Tuhan bisa memahami. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita sudah hidup benar, hidup dalam ketulusan, ya, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi seringkali yang kita alami itu bertolak belakang dari apa yang kita harapkan. Jadi ada orang baik-baik justru ditindas, diperlakukan tidak adil, ya, dirugikan, dikecewakan. Nah, ini sering terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, ya memang kita bisa aja mengatakan berilah keadilan kepadaku. Tetapi kalau ternyata Tuhan tetap tidak menolong, atau Tuhan sepertinya diam, kita juga tidak bisa memaksa. Ya, langkah yang harus kita pahami adalah apa yang dikehendaki Tuhan dari peristiwa hidup yang saya alami. Ini yang seringkali saya katakan. Dari setiap peristiwa hidup yang aku alami, apa pesan Tuhan? Ya, apa pesan Tuhan lewat peristiwa hidup yang membuat aku tidak nyaman, yang membuat aku tidak menderita, yang membuat aku benar-benar tidak nyaman? Apa kira-kira pesan Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat perjanjian baru harus merenungkan. Kita tidak boleh memaksa supaya Tuhan menjawab apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Ya. Tapi kalau umat perjanjian lama itu seringkali masih ditolerir sama Tuhan. Ya. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini ditekankan lagi. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Artinya apa? Daud ini
tidak menghadirkan sosok lain kecuali Elohim Yahweh di dalam hidupnya. Ya, jadi dia tidak menghadirkan ilah-ilah lain untuk menolong dia, enggak. Dia benar-benar ya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sampai dia berani mengatakan, ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya. Ini kalimat ini tidak mudah diucapkan oleh seseorang. Kalau orang itu tidak benar-benar bersih, dia nggak berani mengucapkan hal ini. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ya. Seringkali kita menaikkan doa, kita menaikkan permohonan. Ya, kita membuat pergumulan hidup kita yang berat di hadirat Tuhan, tetapi kita tidak cukup, ya, tidak ada keberanian yang cukup untuk mengatakan ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Tidak. Ya, jarang orang berani ya dengan keberanian mengucapkan hal ini di hadirat Tuhan. Jarang. Yang berani apa? Dia menaikkan permohonan untuk pertolongannya, permohonan untuk campur tangannya itu. Ya. Jadi beda dengan Daud, karena dia merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang dia pahami lewat kebenaran firman Tuhan itu, dia berani mengatakan ini. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, pesan yang mendalam dari kebenaran ini adalah ketika Bapak Ibu Saudara menyampaikan sesuatu permohonan, satu kerinduan di hadapan Tuhan, ya. Tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara dan saya harus terus memperjuangkan kelayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di satu sisi kita memang minta pertolongan, minta campur tangan Tuhan, tapi di satu sisi kita juga memperjuangkan keberkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kita pun berani mengatakan hal ini. Ujilah aku Tuhan, dan cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ya. Kalimat ini tidak mudah diucapkan oleh orang percaya, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya. Maka yang sering kali katakan, yang paling mudah itu mengucapkan kalimat-kalimat doa, itu yang paling mudah. Tapi untuk hal ini, yang ini berkenaan dengan keadaan rohani, ya, berkenaan dengan kerohanian kita seringkali tidak ada keberanian. Ya. Ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya. Jadi ayat-ayat di bawahnya itu Daud mau mengungkapkan ini loh Tuhan, hidup itu seperti itu. Ya. Jadi kalau di atas tadi seperti ada kerinduan, ada keinginan Daud di ayat pertama tadi, tapi ayat-ayat bawahnya itu Daud mau menunjukkan, dia mau mengungkapkan, inilah kehidupanku. Ya, inilah kehidupan yang telah aku jalani di hadapanmu. Jadi dia ada keberanian untuk berterus terang. Dan Daud pasti ketika dia mengucapkan hal ini pasti tidak tipu-tipu, ya, tidak kamuflase. Dia tahu bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Ya, Daud tahu bahwa Allah Bapa itu tahu isi hati saya, isi hati umatnya. Jadi maka Daud tidak mungkin berani berbohong. Ya. Jadi ini memang kenyataan. Mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Nah, kalimat yang sama mestinya harus bisa diucapkan oleh orang percaya saat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus berani mengungkapkan realita hidup yang kita jalani. Ya, kita harus berani mengungkapkan realita hidup yang kita jalani.
Kalau memang hidup kita, memang mata kita tertuju pada kasih setia Tuhan, ya kita bisa mengucapkan dengan sangat mudah. Tapi kalau tidak, ya, ada kemungkinan kita nggak berani mengucapkan, tidak berani mengungkapkan. Kalau toh memang kita berani, seperti ada kegamangan, ya, jadi kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Nah, ini berbahaya. Kita bisa menjadi seperti orang-orang yang tertuduh. Ya, kamu nggak gitu kok, kamu mengucapkan gitu. Nanti Tuhan akan perkarakan. Ya, kamu tidak melakukan hal itu, kok kamu berani mengatakan hal ini. Nah, ini yang jangan sampai kita lakukan. Mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini dua hal ini juga tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, mataku tertuju pada kasih setiamu. Nah, rata-rata kita ya, masih banyak yang mata kita ini tertuju bukan pada kasih setia Tuhan. Rata-rata mata kita itu tertuju pada keinginan daging kita. Ya, orang lain punya ini, kita punya ini, pengen punya ini. Orang lain pergi ke sana, ya, orang lain liburan ke sana, kita juga pengen seperti orang. Jadi matanya bukan tertuju pada kasih setia Tuhan, tapi matanya tertuju pada hal-hal yang itu bisa, yang itu menjadi kerinduannya, yang intinya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Nah, ini Bapak Ibu yang berbeda. Ya, coba mari kita dengan jujur menilai, mengoreksi diri kita. Mata kita itu tertuju pada kasih setia Tuhan atau tertuju pada yang lain. Ya, mata kita tertuju pada kasih setia Tuhan atau tertuju pada hal-hal yang lain. Ya, kalau mata kita tertuju pada kasih setia Tuhan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang selalu bisa mengucap syukur. Ya, ucapan syukur yang keluar dari mulut kita itu sepertinya tak henti-henti. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu. Ya. Karena apa? Karena mata kita tertuju pada kasih setia Tuhan, dan kita bisa melihat, dan kita bisa merasakan betapa Tuhan memang benar-benar mengasihi kita. Ya, jadi kita bisa benar-benar merasakan kasih setia Tuhan. Dan ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah karena tidak semua orang percaya bisa mengucap syukur. Ya. Tidak semua orang percaya bisa menghormati atau menghargai cinta kasih Tuhan. Tidak semua orang percaya bisa begitu. Kalau orang itu hatinya, jiwanya sudah banyak dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang sifatnya jasmani, dia sulit mengatakan hal ini. Ya, dia sulit mengatakan bahwa mataku tertuju pada kasih setiamu. Sulit. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, kita harus yang seringkali saya katakan, kita meluangkan waktu setiap malam untuk kita duduk di kaki Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan, kita persoalkan sepanjang hari perjalanan hidup kita. Apa saja yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Di situ nanti Roh Kudus akan berbicara. Di sini kamu tadi salah, ya, Roh Kudus akan berbicara pada setiap diri kita. Di sini tadi kamu berbuat salah, kamu mengucapkan kalimat yang salah, pasti diingatkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah mempersoalkan kehidupan kita hari lepas hari, apa saja yang telah kita kerjakan sepanjang hari ini, Roh Kudus tidak akan menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita. Ya. Dan aku hidup dalam kebenaran, dan aku hidup dalam kebenaran. Ini juga tidak mudah mengucapkan ini. Ya.
Ini tidak mudah. Tentu kita percaya bahwa Daud sosok yang punya integritas. Tidak mungkin ini hanya untuk lip service, hanya manis di mulut, enggak. Daud tahu bahwa Allah Bapa tahu apa yang dia lakukan. Bahkan isi hatinya pun tahu. Jadi dia pasti mengucapkan sesuatu yang benar. Ayat 4. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Jadi ayat bawah-bawahnya itu Daud mau mengungkapkan, mau menyingkapkan, ini loh Tuhan, kehidupan yang aku jalani. Ya. Ini loh kehidupan yang aku jalani. Aku tidak duduk dengan penipu, ya. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang menjadi pelajaran berharga ini. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan suatu permohonan di hadapan Tuhan, pergumulan kita, kerinduan kita, tapi di bawahnya kita berani mengatakan bahwa hidup yang aku jalani, ya, sepertinya sudah layak, sesuai dengan kehendak. Jadi kan Daud tadi begitu, ya. Dia hidup dalam ketulusan, dia percaya pada Tuhan, tidak ragu-ragu, sampai dia berani mengatakan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, ya, mataku tertuju pada kasih setiamu, aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, jadi ini diungkapkan oleh Daud. Ya. Nah ini yang membuat Daud ini berbeda dengan kebanyakan orang saat itu. Ya. Maka Tuhan katakan, aku berkenan pada sosok Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapanku. Ya. Mestinya kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kita mau mengoreksi hidup kita mau memperkarakan, mempersoalkan apa-apa saja yang telah atau yang sedang kita lakukan, kita persoalkan. Ya. Coba ini dikatakan, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Bayangkan, ya, kita bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang diperagakan Daud hari lepas hari. Ya. Nah, kebanyakan kita ini masih memberikan ruang untuk kuasa kegelapan itu masuk, ya, dalam hidup kita. Kita membuka celah untuk kuasa kegelapan itu masuk, hadir dalam hidup kita. Ya, kalau kita salah milih pergaulan, kalau kita salah milih teman, kalau kita salah milih kegiatan, kita punya hobi-hobi yang tidak pantas, kan tidak beda jauh dengan ini. Bergaul dengan orang fasik, ya, dengan orang fasik kita bergaul, ya, dengan orang munafik juga bergaul, tapi kita tidak sadar, ya. Maka kebenaran pada malam hari ini mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara dan saya, mari terus kita dandani hidup kita hari lepas hari, kita koreksi, ya, kita perkarakan mana-mana yang harus mulai kita tinggalkan, harus mulai kita lepaskan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita tinggalkan, dan kita fokus, ya, mataku tertuju pada kasih setia Tuhan, dan aku mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu kita arahkan ke sana. Ya. Nanti ketika kita sudah ke sana, ketika kita menaikkan doa permohonan, kita sudah tidak ini lagi, tidak ada gamang atau ini, kita sudah dengan yakin menyampaikan itu di hadirat Tuhan. Soal itu nanti dijawab atau tidak oleh Tuhan, itu kita percaya pada Tuhan, ya, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, selamat berjuang. Ya, mari kita tutup dengan doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukan. Roh Kudus terus pimpin setiap kami untuk menapaki kehidupan akhir zaman ini yang semakin berat ini. Berikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu,
dalam nama Tuhan Yesus.